Buat teman-teman yang mau punya chopper ala Miyabi, langsung ke gua. Langsung ke original Miyabi-nya. Salah satu bengkel ini bahkan sampai memproduksi massal, bahkan sampai ternak lah istilahnya. Segitunya dampaknya chopper Miyabi ini. Bukan cuman berdampak ke gue doang, tapi berdampak positif ke orang lain, bahkan sampai ke bengkel-bengkel juga. Ah, sini aku deh. Ya, jangan dong. Ayo, iya. Saleh. Nyangkut. Mesti nyamping. Eits. Aman, miring dikit. Ya. Dapat. Gak apa-apa, dipaksa aja. Nah. Ini aku deh. Ya, jangan dong. Ayo. Oh, oke. Miyabi mau dibawa kemana sih? Miyabi bukan mau dijokul ya. Jadi hari ini Miyabi mau dibawa ke Elders Garage. Mau dibongkar. Waduh, dibongkar mau diapain tuh? Ya, jadi Miyabi mau dibawa ke Elders Garage dan nanti akan dibongkar ya. Dan diambil frame-nya untuk di cloning. Ya, jadi Miyabi mau di copy paste, mau di cloning, mau diperbanyak ya. Nanti juga sekalian mau meremajakan mesinnya Miyabi. Ini kan mesinnya udah terbilang cukup berumur ya, udah tua, dan ditambah lagi kemarin kan karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Jadi ya udah sekalian dibongkar, sekalian juga mesinnya diremajakan. Kedepannya Miyabi udah sehat kembali, dibawa kemana aja tenang gitu ya, enak gitu. Jadi nanti deh ya, nanti gue jelasin. Hari ini kita ke bengkel dulu. Barusan motor udah jalan duluan, dan sekarang gue menyusul ke bengkel. Langsung aja kita, let's go in. A few moments later. Oke, gue udah sampai di Elders Garage dan kita mau brainstorming dulu, ngobrol-ngobrol untuk wacana-wacana yang tadi udah gue infoin. Nih, Miyabi bakal dibongkar, sekalian ntar mau ngecek mesinnya yang kendala kemarin itu tuh. Nah, ini chopper Elders. Set. Kemana? Sini. Ini dari STM 12 pagi. 12 pagi. Wah, lucu kali Miyabi bikin knalpot gini ya. A few moments later. Tadi udah kelar brainstorming. Terus sekarang ketemu Mas Hari. Ini nanti eksekutor kita sama Mas Hari. Jadi guys, si Miyabi
akan diremajakan ya, dibikin makin ganteng. Dan ini gue spill juga nih, frame Miyabi akan bukan rebuild ulang, tapi di copy paste, diperbanyak, diproduksi massal. Buat teman-teman yang mau punya chopper ala Miyabi, langsung ke gua, langsung ke original Miyabi-nya, bukan KW gitu. Ini spill tipis-tipis saja, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Jadi nanti pengerjaannya di bengkel ini. Jadi gitu ya. Jadi gua kesini, Miyabi dibawa ke sini dalam rangka untuk dibongkar. Nanti frame-nya akan, ya itu tadi seperti yang gue bilang tadi, di copy paste. Dan sekalian juga gua mau ngeliat mesin sih sebenarnya, cuman mesinnya katanya belum ada di sini. Mesinnya Next Miyabi. Dan sekalian nanti gue juga ada planning mau ngebangun Miyabi versi next levelnya. Tapi belum dalam waktu dekat ini. Masih agak lama, masih melalui banyak proses dulu gitu. Udah, kita keliling-keliling dulu bentar. Tadi udah habis meeting sama pihak bengkelnya. Builder andalan kita yang akan melahirkan Miyabi yang lainnya. Semoga sukses. Semoga sukses ya Mas Arya. Tos dulu dong. Yoi. Beliau nih yang orang di belakang layar yang bikin chopper-chopper keren. Miyabi. Ini Miyabi yang asli. Bukan yang KW. Bye. A few moments later. Gue udah balik ke rumah. Sementara Miyabi nginep dulu di bengkel karena mau dibongkar ya. Seperti yang udah gue jelasin di awal tadi. Chopper Miyabi ini lagi cukup diminati gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin baru mulai chopperan gitu ya. Karena mungkin simple kali ya, chopper Miyabi itu simple dan cost-nya juga nggak terlalu mahal gitu, karena nggak belibet, nggak perlu part-part yang head-on gitu. Ya, gue lihat bukan baru-baru ini doang gitu, tapi 2 tahun belakangan ini gue lihat wave-nya chopper Miyabi lumayan juga nih. Bahkan nih ya, chopper Miyabi ini bisa membuat orang jadi mendapatkan insight secara personal. Selain gua ya tentunya, gua sendiri termasuk orang yang mendapatkan insight tersebut dari chopper Miyabi dan berlanjut ke orang lain, nggak cuma gue doang. Gue pernah lihat ada yang punya chopper Miyabi KW ya dia bikin konsep ala chopper Miyabi gitu ya. Tiba-tiba sekarang dia jadi influencer, yoi. Gue pribadi bangga, seneng gitu karena dampaknya chopper Miyabi ini oke juga ya. Oh ya, selain secara personality, chopper Miyabi ini juga udah cukup banyak membantu bengkel-bengkel UMKM nih. Nggak tahu juga ya, bisa jadi gue yang berlebihan gitu ya. Tapi kalau dari riset gue nih, ada beberapa bengkel yang sering mendapatkan orderan untuk bikin chopper ala Miyabi. Kalau gue lihat di marketplace atau di sosial media digital, platform digital gitu ya, bahkan chopper Miyabi ini udah dikasih istilah atau nama gitu ya sama bengkel-bengkel gitu atau personal gitu yang jual Miyabi, disebutnya chopper Miyabi style atau Miyabi style. Bahkan ada yang bikin chopper yang mirip Miyabi dengan nama yang nyerempet nama gue juga. Gue kan Chris Panji gitu ya, terus sama choppernya Chris siapa gitu. Chris John kali. Dan bengkel-bengkel ini selain mendapatkan income tentunya atau rezeki gitu ya, bukan berupa materi doang, tapi dapat insight juga. Contoh salah satu bengkel yang gue tahu nih ya, yang pernah gue lihat, salah satu bengkel ini bahkan sampai memproduksi massal, bahkan sampai ternak lah istilahnya. Terus si bengkel ini pinter gitu, dia goreng terus tuh chopper Miyabi, dibikin lagi, repeat order lagi orang, bikin lagi, bahkan dia kayaknya nyetok deh ya.
Dia menernak gitu ya, menernak chopper Miyabi, bikin berapa unit terus dijual gitu. Saking seringnya nih bikin chopper Miyabi, dia jadi banyak insight, followersnya nambah gitu ya. Disclaimer dulu ya, gue ngomong begini bukan karena iri atau nggak suka. Gini ya, konsep chopper Miyabi itu nggak ada hak patennya. Gue cuman amazed aja kayak, wow, segitunya dampaknya chopper Miyabi ini. Bukan cuman berdampak ke gue doang, tapi berdampak positif ke orang lain, bahkan sampai ke bengkel-bengkel juga. Beberapa bengkel custom yang punya nama nih ya, sampai izin buat bikin chopper ala Miyabi. Menurut gue sih nggak perlu izin lah. Yang sampai ternak Miyabi, itu nggak ada izin-izinan dia. Namanya seni custom kayak gini ya, bebas aja gitu, bebas. Untuk senior-senior atau bengkel-bengkel yang udah besar gitu ya. Wah, respect sih, respect banget. Nah, jadi karena gue ngeliat fenomena itu, gue jadi berpikir nih, kenapa gue nggak coba nih untuk memproduksi atau bikin chopper Miyabi lebih banyak gitu. Cuman kan nggak mungkin ya, apalagi kan gue bukan bengkel gitu. Ya udah, singkat cerita, akhirnya ketemulah titik dimana akhirnya gue bekerja sama dengan Elders Company untuk memproduksi frame-nya chopper Miyabi. Jadi hasil dari meeting tadi, gua sama Elders akan bekerja sama untuk memproduksi frame-nya chopper Miyabi. Kenapa frame-nya aja? Kenapa bukan chopper secara utuh gitu, chopper Miyabi? Gua sama Elders pengennya tetap mensupport bengkel-bengkel UMKM ya. Jadi kan kalau kita produksi frame-nya aja, paling enggak nih, nanti si customer atau yang beli frame-nya ini akan ngerakit sendiri kan. Dan kalau dia butuh jasa bengkel, ya udah nanti kan bengkel-bengkel yang lain dapat jatah gitu ya buat ngerakit paling enggak, atau mau ditambahin apa gitu ya. Jadi intinya tetap bisa mensupport bengkel-bengkel UMKM yang lain. Itu sih salah satu alasannya. Rencananya kita bakalan rilis di bulan September tahun ini. Oke, segini dulu video hari ini. Doain ya, semoga rencana-rencana gue ini lancar ke depannya. Dan chopper Miyabi ini tetap bisa menjadi dampak positif buat banyak orang. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa jadi manfaat baik buat orang lain. Anjay. Gue Chris Banji, see you di next video.